Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang pemberontakan Andi Aziz, di mana kita akan membahas siapa itu Andi Aziz, bagaimana kronologinya, dan juga apa latar belakang dan siapa saja yang terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz. Nah, dulu Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Setelah dipikir-pikir, perkataan dari Bung Karno itu ada benarnya juga. Bahkan kata-kata itu masih relevan sampai saat ini. Nah, salah satu buktinya yaitu pemberontakan Andi Aziz. Nah, kira-kira apa yang terjadi di pemberontakan Andi Aziz ini? Kok bisa Andi Aziz bisa memberontak? Terus apa aja sih tujuan dan juga latar belakang pemberontakan Andi Aziz? Emang pemberontakan Andi Aziz tidak bisa diomongin baik-baik. Kalau kalian mau tahu, kebetulan banget kelompok kami akan membahas tentang pemberontakan yang dilakukan oleh beliau. Nah, siapa sih Andi Aziz itu? Buat memahami latar belakang pemberontakan Andi Aziz, kita bisa telusuri dulu nih riwayat hidup tokoh di balik peristiwa ini. Dalam catatan yang diterbitkan Seminar Series in Humanities and Social Science 2019, Andi Aziz disebut sebagai putra kelahiran Simbang Dinaga, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada 19 September 1924. Sedari berusia 9 tahun, Andi Aziz pindah ke Belanda bersama seorang pensiunan asisten residen berkebangsaan Belanda. Jadi, memang sejak Andi Aziz masih kecil, sirkel pergaulannya dikelilingi orang Belanda. Di negeri itu, tumbuh keinginannya untuk bergabung dengan pasukan militer Belanda. Tapi hasratnya tersebut kandas setelah Perang Dunia II berkecamuk. Ia terpaksa mengurangi ke Inggris, daerah sekutu yang saat itu dinilai paling aman dibandingkan negara sekutu lainnya di Eropa. Saat berada di Inggris itulah Andi Aziz menjalani pendidikan di Akademi Militer dan lulus dengan pujian. Ketika Indonesia udah merdeka, Andi Aziz mendengar kabar tersebut dan langsung rindu akan kampung halamannya. Dia diberi pilihan untuk berdinas ke Jepang atau di Gugus Selatan Indonesia. Andi Aziz pun memilih bertugas di Indonesia karena berharap bisa sesekali berkunjung ke rumah orang tuanya di Makassar. Andi Aziz mendarat di Jawa pada tahun 1946 dan mendapat penugasan di daerah Cilincing. Nggak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 1947, Andi Aziz diminta bergabung dengan Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau KNIL, Angkatan Perang Belanda, dan diberi pangkat Letnan II. Masih pada tahun yang sama, Andi Aziz diangkat menjadi ajudan dari Sukowati, Presiden Negara Indonesia Timur atau NIT. Lah, terus apa alasan Andi Aziz melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia? Padahal kan dia udah dapat jabatan segala macam. Nah, selanjutnya gue bakal cerita ini apa penyebab pemberontakan Andi Aziz bisa terjadi di tanah Makassar. Nah, latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Sejarah pemberontakan Andi Aziz bermula dan berakhirnya Konferensi Meja Bundar atau KMB pada akhir tahun 1949. Pada konferensi itu, KNIL atau KNIL dibubarkan dan negara Indonesia Timur atau NIT disahkan sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Keputusan tersebut kemudian ditentang oleh Andi Aziz yang nggak setuju kalau NIT bergabung dengan RIS. Sejak awal, Andi Aziz menginginkan Indonesia menjadi negara federasi. Usai kemerdekaan, rakyat Indonesia sempat terpecah karena sebagian menginginkan Indonesia menjadi negara republik, lainnya menginginkan negara federasi. Ada usaha Belanda di balik perpecahan itu. Ide negara federasi dicetuskan oleh Van Mock yang menjadi pimpinan Belanda pada saat itu. Sebenarnya, pembentukan negara federasi merupakan bagian dari strategi politik pecah belah ala Belanda atau divide et impera. Karena itu, hasil KMB mendapat penolakan dari golongan pro-federasi. Sebab, keputusan dari konferensi tersebut menyatakan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada RIS. Dengan begitu, seluruh negara bagian menjadi bagian dari RIS.
Hal ini yang ditantang oleh Andi Aziz, apalagi sisa tentara KNIL atau KNIL diminta bergabung dengan TNI di bawah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Menurut Andi Aziz, APRIS merupakan biang kerok dari permasalahan gejolak politik yang sedang terjadi di NIT. Bahkan, dia menganggap kalau pemerintah pusat RIS adalah dalang di balik semua itu. Hal tersebut juga mengakibatkan ribut-ribut dan membagi rakyat NIT ke dalam dua golongan, yaitu golongan unitaris atau pro-Republik Indonesia dan golongan federalis atau pro-NIT. Bagi golongan unitaris, merupakan negara federal merupakan hal yang nggak perlu. Mereka beranggapan kalau rakyat Indonesia itu satu nusa, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Sehingga nggak perlulah terpecah-pecah menjadi beberapa negara bagian. Lainnya dengan golongan federalis yang mengalami terus isu atau keraguan dengan Soekarno dan kawan-kawan yang berasal dari Jawa. Mereka menganggap itu dan berpikiran kalau orang-orang Sulawesi nggak akan dipikirkan oleh Soekarno dan juga teman-temannya. Perselisihan kedua golongan tersebut menjadi semakin memanas sampai sisa tentara KNIL atau KNIL yang bertugas di NIT harus turun tangan untuk mengamankan persoalan ini. Di NIT kian gak stabil. Menurut catatan Historia, pemerintah RIS kemudian mengirimkan sekitar 900 tentara APRIS yang berasal dari TNI di bawah pimpinan Mayor HV Worang. Setibanya APRIS di Makassar, KNIL langsung menolak seakan berkata, "Loh, ini permasalahan NIT, kenapa kalian repot-repot ke sini?" Gak mau kalah, APRIS juga berargumen kalau mereka punya wewenang untuk mengamankan perselisihan di NIT. Gara-gara kejadian tersebut, pemberontakan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz pun dimulai. Jadi, sekarang udah tahu ya kalau latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Aziz adalah karena Andi Aziz nggak setuju dengan bergabungnya NIT ke dalam RIS serta ikut campurnya APRIS ke dalam masalah NIT. Nah, terus kapan pemberontakan Andi Aziz itu dimulai? Kronologi pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz dimulai pada tanggal 5 April 1950 pukul 5 pagi. Saat itu, pasukan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz langsung menyerbu markas APRIS yang berada di Makassar. Pasukan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz ini diberi nama pasukan bebas. Beberapa tentara APRIS pun menjadi korban dalam penyerangan ini, bahkan beberapa perwira dari APRIS seperti Letkol Aceh Mokoginta pun turut menjadi tawanan pasukan bebas. Dalam tempo waktu yang singkat, Andi Aziz beserta pasukannya berhasil menduduki markas APRIS sekaligus menguasai kota Makassar. Melihat Makassar udah dikuasai Andi Aziz, upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Aziz yaitu mengirim 12.000 tentara yang dipimpin oleh Letkol AE Kawilang pada 7 April 1950. Dikarenakan Makassar menjadi kacau balau, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah RIS memberikan ultimatum kepada Andi Aziz agar melapor ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, Andi Aziz juga diminta untuk mengembalikan senjata rampasan, menghentikan pasukan hingga membebaskan semua tawanan. Akan tetapi, Andi Aziz malah ngeyel dan enggan berangkat ke Jakarta sesuai waktu yang sudah ditentukan. Hal itu membuat Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa Andi Aziz adalah seorang pemberontak dan memerintahkan pasukan ekspedisi untuk segera mengumpasnya. Ketika Soekarno, Presiden EINT saat itu, mengetahui Andi Aziz dicap sebagai pemberontak, beliau menyarankan Andi Aziz untuk menyerahkan diri ke pemerintah RIS di Jakarta. Merasa nggak punya pilihan lain, Andi Aziz pun akhirnya menyerahkan diri dengan berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April 1950. Kemudian Andi Aziz pun diadili sebagai pemberontak dan divonis 14 tahun penjara. Tokoh pemberontakan Andi Aziz ada 5. Yang pertama, Andi Aziz. Yang kedua, Presiden Soekarno. Yang ketiga, Mayor Hafi Worang. Keempat, Letkol
A. E. Kawilarang. 5. Presiden Soekarno. Udah. Nah, itulah dia pembahasan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz, mulai dari latar belakangnya, kronologi, tokoh-tokohnya, dan juga siapa Andi Aziz itu sendiri. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Paham!